Halo guys, bersama saya dengan Wahyudi. Di sini saya dari Universitas Pamulang, yaitu jurusan Manajemen Keuangan. Nah, di sini saya akan membahas tentang modul perkuliahan, yaitu Seminar Keuangan Internasional. Nah, sebelumnya teman-teman udah pada tahu belum nih pengertian manajemen itu sendiri? Jadi kalau menurut saya, manajemen itu suatu perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Nah, sedangkan manajemen kan banyak, bisa dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Nah, yang mau saya bahas di sini yaitu tentang manajemen keuangan. Apa sih manajemen keuangan itu? Seperti yang saya bilang tadi di awal, manajemen itu kan suatu proses perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian. Nah, sedangkan keuangan itu sendiri kan jika disambungkan berarti manajemen keuangan itu suatu proses perencanaan, pengelolaan, pengorganisasian suatu keuangan di dalam suatu perusahaan atau organisasi. Oke, jadi yang mau kita bahas ini adalah seminar keuangan internasional. Nah, kita langsung ke materinya ya teman-teman. Nah, ini ada pengenalan manajemen keuangan internasional. Nah, jika dari pengertian di sini, manajemen keuangan internasional ialah perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian keuangan perusahaan multinasional. Nah, apa sih perusahaan multinasional itu? Perusahaan multinasional ialah perusahaan yang beroperasi di seluruh dunia. Jadi bukan di Indonesia doang. Jadi itu perusahaan yang memegang suatu dunia, memegang keuangan suatu dunia. Mereka adalah perusahaan-perusahaan besar ya teman-teman, yang dimiliki oleh kaum kapitalis global. Nah, pusatnya itu di Kanada, di Amerika Serikat, Jepang, Jerman, Italia, Prancis, dan juga Inggris. Perusahaan tersebut adalah perusahaan global. Pengembangan kapitalnya menguasai ekonomi dunia, dan pengusaha ekonomi negara-negara sedang berkembang di Afrika dan Asia serta Amerika. Tujuan mereka itu apa sih? Tujuan mereka itu utamanya adalah mencari keuntungan. Seperti yang kita ketahui, setiap perusahaan kan pasti tujuannya adalah mencari keuntungan atau profit sebanyak-banyaknya. Sama dengan halnya perusahaan multinasional ya. Jadi bagaimana juga manajemen keuangan internasional itu penting untuk kita pelajari karena dapat membantu manajer keuangan dalam memprediksi kejadian-kejadian internasional dan dampak kejadian-kejadian internasional terhadap keputusan keuangan perusahaan. Yang kedua itu mengetahui siklus ekonomi dunia. Yang ketiga mengetahui kelebihan MNC. MNC itu yang seperti yang saya bilang di awal adalah perusahaan multinasional dalam memperdayakan negara-negara sedang berkembang, sehingga negara-negara sedang berkembang tergantung kepadanya. Lalu yang ketiga itu mengapa sih kita mesti penting belajar manajemen keuangan internasional? Untuk mengetahui moral bangsa, patriot, kapitalis, birokrat, kapitalis, kombador. Lalu memahami karakter MNC yang hanya berorientasi mencari keuntungan tanpa peduli nasib banyak rakyat yang dikuasainya. Lalu ada mengetahui aliran dana dari negara maju ke negara-negara sedang berkembang dan dari NSB ke negara maju. Lalu ada sistem moneter internasional. Sistem moneter internasional ini ialah struktur, instrumen, institusi, dan perjanjian yang menentukan kurs atau nilai berbagai mata uang di dunia, yaitu termasuk juga penyesuaian aliran modal dan perdagangan internasional dan neraca pembayaran. Sistem tersebut dirancang oleh kaum kapitalis global untuk mempermudah pengembangan kapitalis melalui lembaga internasional. Bermacam-macam sistem moneter internasional yang lazim digunakan antara lain: 1. Fixed exchange rate atau kurs tetap. Yang kedua, floating exchange rate atau free float.
atau kurs mengambang. Yang ketiga itu ada managed float atau pengambang terkendali. 4. Target zone arrangement atau pengaturan zona target. 5. Ada peg atau kurs terlambat. 6. Ada crawling pegs atau tertambat mengangkat. 7. Ada pegs to a basket atau tertambat pada sekejangan mata uang. 1. Fixed exchange rate, kurs tetap. Pemerintah menjaga nilai mata uang pada tingkat yang ditetapkan membeli atau menjual valuta asing. Kebijakan pemerintah dalam menjalankan devaluasi atau revaluasi itu membiayai defisit transaksi berjalan melalui pinjaman luar negeri. Artinya impor lebih kecil daripada ekspor. Misalnya Indonesia importnya US 8 US dan ekspornya 5 US, maka defisit transaksi berjalan current account adalah US 3. B. Pengetatan anggaran belanja negara. Yang C ada pengendalian harga dan upah, pengendalian kurs. Defisit transaksi berjalan dapat dibiayai utang luar negeri jangka pendek. Jika negara sulit membayar bunga dan angsuran pinjaman, kreditur akan mengalihkan modalnya ke negara yang lebih profitable. Kasus Meksiko pada 1974 membiayai defisit transaksi berjalan dengan utang jangka pendek. Pada tahun 1982, kreditur menarik modalnya. 2. Floating exchange rate or free float, kurs mengambang bebas. Artinya permintaan dan penawaran pasar falas dipengaruhi oleh tingkat harga, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang ketiga itu ada managed float or dirty float, mengambang terkendali. Artinya nilai tukar mata uang ditentukan oleh pemerintah, tetapi diambangkan, biasanya diturunkan nilai berdasarkan keputusan pemerintah. Misalnya kurs rupiah kan terhadap US dollar dari US 1 dolarnya 400, kemudian naik 1 US nya menjadi 600, kemudian naik menjadi 1 US 900 dan seterusnya sampai 1 US 2400. Bentuk mengurangi fluktuasi kurs dan tidak stabilnya perekonomian. B. Intervensi bank sentral, yaitu mengurangi fluktuasi harian, cenderung melawan angina, tertambat tak resmi. 4. Target zone arrangement, yaitu sistem moneter Eropa, sistem mata uang gabungan untuk menanggulangi perubahan kurs. 5. Pigit, kurs terlambat. Suatu negara menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan nilai mata uang satu atau sekelompok negara. Nah, dolar AS dipakai patokan nilai rata mata uang 50 negara. Franc Prancis dipakai 14 negara Afrika. Rubel Rusia dipakai 6 negara ex-Uni Soviet. 6. Di sini ada crawling pegs, yaitu kurs tertambat merangkak. Suatu negara menetapkan nilai mata uangnya dikaitkan dengan nilai mata uang negara lain, tetapi diadakan perubahan tahap demi tahap. Yang ketujuh ada pigit to a basket, kurs tertambat pada sekeranjang mata uang. Artinya sekitar 34 negara menambatkan mata uangnya pada sekeranjang mata uang negara mitra dengan mereka. 2. Sejarah perkembangan sistem moneter internasional. Sejarah perkembangan sistem moneter internasional ialah perkembangan kapitalis global
dalam usahanya mengembangkan kapitalnya. Perkembangan itu melalui perdagangan, perang, penjajahan, dan melalui penetapan standar mata uang. Khusus pengembangan nilai tukar mata uang adalah sebagai berikut. 1. Standar emas dari tahun 1821 sampai tahun 1914. 1 ons emas itu misalkan 20,67 US dollar atau euro 4.274 euro. Maka kurs dolar Amerika Serikat pounds yaitu 20,67 US dollar atau 4.2474 euro sama dengan 486656 US dollar. Nah, lalu ada periode Perang Dunia 1918 sampai 1940. Setelah Perang Dunia Pertama, kondisi ekonomi negara-negara kolonialis kapitalis makin hancur. Krisis ekonomi kapitalis tahun 1930-an memicu Perang Dunia Kedua karena mereka saling merebut koloni-koloni yang menghasilkan bahan mentah. Lalu ada persetujuan Bretton Woods tahun 1945 sampai 1971. Negara-negara bekas kolonialis atau negara-negara kapitalis membentuk lembaga keuangan internasional. Lalu ada sistem kurs mengambang 1971 sampai sekarang. Kekuatan ekonomi Amerika Serikat rapuh dan US dollar pun tidak mampu dijadikan patokan nilai tukar. Ada sistem moneter Eropa, anggota 12 negara. Pada Maret 1979, masyarakat ekonomi Eropa membuat sistem satu mata uang Eropa. Tujuannya membuat benteng pertahanan terhadap persaingan dagang dengan Jepang dan Amerika Serikat. Nilai tukar negara anggota tidak boleh berfluktuasi melebihi 2,25%. Lalu ada euro currency, dipandang sebagai jenis mata uang. Kenyataannya adalah mata uang domestik suatu negara yang didepositokan di negara lain. Berdasarkan uraian di atas dapat dirangkum antara lain sebagai berikut. Jika nilai mata uang suatu negara ditentukan oleh pemerintah, maka disebut sistem kurs tetap. Sedangkan jika nilai mata uang diserahkan mekanisme pasar, disebut kurs mengambang. Suatu mata uang disebut convertible jika mata uang tersebut bisa ditukarkan secara bebas dengan mata uang negara lain. Ada 7 alternatif sistem kurs, yaitu mengambil bebas, mengambang terkendali, mengatur zona target, sistem kurs terlambat, suatu kurs tetap. Sistem moneter internasional dimulai 1821 sejak perang Napoleon dengan berlaku standar emas. Pada tahun 1919 sampai 1925 kurs berfluktuasi 1925 sampai 1931. Standar emas 1931 sampai 1940. Pada 1979, sistem moneter Eropa anggota 12 negara, mata uangnya disebut ECU, Europe Currency Unit. Indeksnya disebut Exchange Rate Mechanism atau IRM. Dari ECU dihitung kurs bilateral. Euro currency adalah mata uang domestik suatu negara yang didepositokan di negara lain selama 3 bulan atau lebih. Pertumbuhan euro currency bertambah dalam jumlah jutaan dolar setiap bulannya. Dan poin yang kedua yaitu sejarah perkembangan sistem moneter internasional. Sejarah perkembangan sistem moneter internasional ialah perkembangan kapitalis global dalam usahanya mengembangkan kapitalisnya.
Perkembangan itu melalui perdagangan, perang, penjajahan, dan melalui penentuan standar mata uang. Khusus pengembangan nilai tukar mata uang adalah sebagai berikut, yaitu ada standar emas, ada periode perang dunia, ada persetujuan Bretton Woods, sistem kurs mengambang, sistem moneter Eropa, euro currency. Lalu yang kedua itu ada neraca pembayaran. Neraca pembayaran itu ialah sejumlah pembayaran atau penerimaan suatu negara kepada negara lain akibat impor, ekspor, dan arus modal masuk dari kapitalis global. Neraca pembayaran alatnya adalah nilai tukar mata uang. Jika penawaran uang naik, nilai tukarnya depresiasi, dan jika permintaan naik, nilai tukarnya apresiasi. Misalnya, Amerika Serikat ekspor impor ke Inggris. Ekspor Amerika Serikat menimbulkan permintaan dolar bagi importir karena importer membuat pembayaran dengan dolar. Bagi eksportir menimbulkan penawaran dolar karena ia menerima dolar dan menyimpan di bank supply-money. Impor Amerika Serikat menimbulkan penawaran dolar bagi eksportir karena eksportir membutuhkan dolar, maka menimbulkan permintaan dolar. Dari semua transaksi internasional yang meningkatkan permintaan terhadap mata uang suatu negara dicatat sebagai kredit di neraca pembayaran negara tersebut dan diberi tanda positif. Sebaliknya, setiap transaksi meningkatkan penawaran terhadap mata uang suatu negara dicatat sebagai debit dan diberi tanda negatif. Poin A di sini ada aliran barang dan jasa internasional. Aliran barang dan jasa internasional dapat kita jelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada produk nasional, artinya konsumsi ditambah tabungan. Yang kedua ada pengeluaran nasional, artinya konsumsi ditambah investasi. Yang ketiga ada pendapatan nasional dikurang pengeluaran nasional sama dengan tabungan dikurang investasi. Lalu pendapatan nasional, pengeluaran nasional sama dengan surplus kapital diambil investasi ke luar negeri. Lahir perusahaan global atau multinasional corporating MNC yang kemudian melahirkan kolonialisme modern. Yang kelima itu tabungan, yaitu investasi domestik ditambah investasi asing. Negara-negara kapitalis pada umumnya memiliki tabungan, sedangkan negara sedang berkembang pada umumnya tidak memiliki tabungan. Hal itu dapat dibuktikan investasi dalam negeri pelakunya adalah modal asing. Lalu yang B ada lembaga keuangan internasional. IMF dibentuk di Bretton Woods, New Hampshire, Juli 1944 oleh kaum kapitalis internasional. Lalu kedua ada Bank Dunia, yang ketiga ada IFC, yang keempat ada IDA, 5 BIS, 6 RDA. Poin ketiga mekanisme penentuan kurs mata uang. Kurs adalah perbandingan nilai antara mata uang atau harga suatu mata uang. Nilai kurs rupiah misalkan per US nya 10.000, artinya melebihi 1 US diperlukan 10.000 atau 1 sama dengan 0,0001 US dollar. A. Keseimbangan kurs mata uang, yaitu ditentukan oleh interaksi sebagai faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran mata uang, antara lain laju inflasi, tingkat pendapatan, tingkat bunga, kontrol pemerintah, pengharapan pasar.
B. Pemahaman mekanisme pembentukan kurs. Pelaku bisnis global harus memahami perubahan dan menentukan pembentukan kurs. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah mata uang itu dalam kondisi berapresiasi atau terdepresiasi, dan untuk mengamalkan perubahan kurs. Keempat tuh ada pasar valuta asing (PALAS). Apa sih artinya pasar valuta asing? Ialah jual beli valuta asing yang pada umumnya melalui informasi elektronik komputer, terdapat di semua negara, berfluktuasi setiap jam pada setiap hari kerja. Pasar tersebut umumnya digunakan untuk spekulasi atau judi kaum kapitalis. Fungsi pasar PALAS yaitu untuk transfer daya beli, penyediaan kredit, meminimalisasi risiko. Para partisipan dalam pasar PALAS adalah: yang pertama itu bank non-bank yang bertindak sebagai dealer. 2. Individu dan perusahaan yang dilakukan bertransaksi perdagangan dan investasi. Ketiga, spekulan dan arbiter. Yang keempat ada bank sentral. 5. Pialang falas. Tipe-tipe transaksi yang dilakukan dalam pasar PALAS yaitu: yang pertama ada transaksi spot, yang kedua transaksi forward, yang ketiga ada transaksi swap. Oke, kita lanjut yang poin 5 yaitu paritas daya beli, purchasing power parity. Paritas daya beli lazim disebut hukum satu harga yaitu law of one price, menjelaskan hubungan antara nilai tukar dan harga komoditas. B. Komoditas yang sama akan memiliki harga yang sama pula walaupun dijual di tempat yang berbeda. C. Contoh harga gula di Indonesia kan 5.000 misalkan per kilo. Nah, di Amerika Serikat US 0,5 US dollar. Maka paritas daya beli sama dengan 5.000. Nah, yang keenam ada paritas tingkat bunga atau interest rate parity. Paritas tingkat bunga adalah hukum satu harga di pasar uang. Paritas tingkat bunga PTB sama dengan paritas daya beli PDB. Bedanya PTB berlaku di pasar sekuritas uang, sedangkan PDB berlaku di pasar barang. Investor dapat memiliki investasi di dalam negeri atau di luar negeri, tergantung tingkat bunga. Jika tingkat bunga dalam negeri lebih tinggi daripada di luar negeri, ditambah premi atau diskon kurs forward tahunan, maka investor memiliki investasi di dalam negeri. Dan juga sebaliknya, jika investor investasi di luar negeri, mereka menghadapi risiko perubahan kurs, maka mereka harus mengadakan kontrak forward PTB. Unsur pokoknya adalah perbedaan tingkat bunga dan premi kurs forward. Yang ketujuh ada hedging, aktivitas spekulasi. Hedging ialah tindakan untuk membatasi risiko dan eksposur. Hedging dapat melalui pasar forward. Misalnya PT ABC Indonesia membeli barang dari PT X Amerika Serikat 1 juta US dollar. Pengiriman 2 bulan setelah order diterima, pembayaran 1 bulan setelah barang diterima. Jadi 1 US dollar harus dilakukan 3 bulan sejak order diserahkan. Yang D, untuk menghilangkan ketidakpastian nilai tukar rupiah terhadap US dollar, 3 bulan PT ABC membeli 1 juta US dollar di pasar forward at 5.180 per dolar.
Yang kedelapan ada motif strategi investasi asing. Nah, dalam buku yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Internasional karangan Dr. R.A. Sri Yulianti MBA dan Handoyo Prasetyo menjelaskan teori klasik mengenai perdagangan internasional lebih memfokuskan pada kegiatan ekspor dan impor yang ditentukan oleh keunggulan kooperatif, sedangkan investasi luar negeri, lisensi, dan kontrak manajemen bukan merupakan bagian dari teori klasik. Motivasi untuk melakukan investasi luar negeri didasarkan pada 5 pertimbangan strategi, yaitu A. Mencari pasar. Pencarian pasar bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal dan diekspor ke luar negeri. Sebagai contoh, perusahaan mobil di Amerika Serikat yang berproduksi di Eropa untuk memenuhi kebutuhan konsumsi di Eropa. B. Mencari bahan baku. Mencari bahan baku baik digunakan untuk ekspor, proses produksi selanjutnya untuk dijual di dalam negeri. C. Mengejar efisiensi produksi. Memproduksi di negara-negara yang biaya produksi lebih murah. D. Ada mencari pengetahuan. Beroperasi di luar negeri untuk memperoleh keuntungan dari teknologi atau keahlian manajemen. Yang E. Ada mencari kestabilan politik. Membutuhkan dan membuat operasi baru di negara yang mempunyai stabilitas politik yang tinggi, sehingga tidak mungkin negara tersebut mengambil alih atau turut campur pada urusan perusahaan swasta. Lalu kita lanjut ke motif terkait pendapatan. Penarik sumber permintaan baru. Ada memasuki pasar yang menguntungkan, memanfaatkan keuntungan monopolistik, reaksi terhadap batasan perdagangan, diverifikasi risiko secara internasional. Lalu ada motif terikat biaya. Yang pertama itu memanfaatkan skala ekonomi secara penuh. Lalu ada menggunakan faktor produksi asing yang menguntungkan. Lalu ada penggunaan bahan mentah asing. 4. Ada penggunaan teknologi asing. 5. Reaksi terhadap perubahan kurs. Di sini ada skala dan skop ekonomi. Lalu ada keahlian manajerial dan pemasaran, keunggulan teknologi, kekuatan keuangan, differentiated product, competitive at home market. Yang kesembilan, ketidaksempurnaan pasar. Ketidaksempurnaan pasar, faktor produksi dan produk. Penjelasan yang sering digunakan dalam menjelaskan keberadaan perusahaan multinasional adalah teori industrial organization yang menginformasikan pada ketidaksempurnaan pasar, produk, dan faktor produksi dan melakukan ekspor license. Oke, kita lanjut ke poin 10, yaitu internalisasi. Apa sih internalisasi itu? Yaitu mencoba menggabungkan dan memperluas teori penanaman modal asing dengan didasarkan pada ketidaksempurnaan pasar, keunggulan kompetitif, dan ketidaksempurnaan pasar yang dimiliki perusahaan multinasional tidak menjamin akan terjadinya penanaman modal asing. Namun demikian, perusahaan yang memiliki keunggulan dapat menguasai pasar luar negeri melalui ekspor produk yang sudah dilisensi dan kontrak manajemen. Berdasarkan teori internalisasi ini, kunci untuk mempertahankan keunggulan spesifik yang dimiliki perusahaan dapat berubah penguasaan informasi yang terhadap sumber daya manusia. Dengan sumber daya manusia yang berkualitas,
maka informasi baru dapat diperoleh melalui keahlian di bidang riset, pemasaran, manajemen, dan teknologi terus berkembang. Oke, mungkin cukup sampai di sini penjelasan dari saya tentang manajemen keuangan internasional. Sekian, terima kasih untuk semuanya. Bye bye.